Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat datang dalam kegiatan English Club kali ini. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai tenses dan struktur dari kalimat bahasa Inggris atau dasar-dasar dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, sebelum kita belajar mengenai storytelling ataupun speech, kita perlu tahu dulu nih mengenai tenses maupun struktur kalimatnya, supaya kita tahu apa yang kita sampaikan atau ceritakan pada storytelling itu sudah benar apa salah. Jadi kita tahu tuh penggunaan kalimatnya yang benar itu gimana. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas dan pelajari bersama. Jadi langsung aja lanjut ke pembahasannya. Tenses. Nah, tenses itu simpelnya adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu emang nggak dikenal adanya tenses. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja pergi misalnya, itu mau perginya kemarin, mau pergi hari ini, sudah pergi, ataupun pergi besok, kata kerjanya tuh tetap pergi, tidak mengalami perubahan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, perbedaan waktu terjadinya itu berpengaruh sama kata kerja yang dipakai. Nah, di sini langsung aja ke contohnya. Seperti yang kita tahu, masa atau waktu itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu masa sekarang atau present, ada masa lampau atau past, dan ada masa depan atau future. Nah, contoh di present atau masa sekarang itu I go to school today. Nah, itu kan ada keterangan waktu today. Jadi kata kerja yang dipakai itu go. Kemudian ada bentuk lampau, I went to school yesterday. Nah, artinya di sini masih sama-sama pergi. Cuman dalam kalimat bentuk lampau ini kan penggunaan waktunya yesterday, kalau menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi kemarin dan tidak ada kaitannya lagi sama masa sekarang. Jadi kata kerja yang dipakai itu bukan go lagi, tapi bentuk keduanya atau verb duanya yaitu went. Jadinya I went to school yesterday. Kemudian untuk masa depan atau future, dia I will go to school tomorrow. Nah, tomorrow di sini kan menunjukkan bahwa peristiwa ini belum terjadi. Jadi kata kerja yang dipakai itu ditambah will. Jadinya I will go to school tomorrow. Nah, ini contoh simpelnya aja. Untuk masa sekarang ini tenses yang dipakai namanya simple present tense. Untuk masa lampau, tenses yang dipakai dalam kalimat ini namanya simple past tense. Dan untuk masa depan, pada kalimat ini menggunakan simple future tense. Jadi itulah penjelasan simple mengenai tenses. Selanjutnya, di dalam bahasa Inggris, tenses itu ada 16, bisa dilihat dalam tabel berikut. Dari segi waktu, dibagi menjadi 4, yaitu past atau masa lampau, present atau masa sekarang, future atau masa yang akan datang, dan past future. Kemudian dari aspek ada simple, ada continuous, ada perfect, dan ada perfect continuous. Nah, dari ke-16 tenses ini punya penggunaannya masing-masing sesuai waktu terjadinya peristiwa atau perbuatan. Nah, dalam English Club ini kita akan belajar secara bertahap. Kemudian yang selanjutnya itu jenis kalimat atau pola kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam bahasa Inggris, jenis kalimat itu dibagi menjadi 2, yaitu jenis kalimat verbal dan jenis kalimat nominal. Kalau kalimat verbal dia itu menggunakan kata kerja atau verb. Kalau kalimat nominal dia tidak mengandung atau tidak menggunakan kata kerja. Nah, di sini kakak jelasin dulu yang jenis kalimat verbal. Nah, jenis kalimat verbal adalah jenis kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Secara umum, kalimatnya itu terdiri dari subjek plus verb plus object. Nah, contohnya di sini, I study English every day. Nah, di kalimat ini kan ada kata kerja study nih atau belajar. Jadi tergolong ke kalimat verbal. Kemudian untuk kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja dan memakai to be. Nah, secara umum jenis kalimatnya itu ada subjek plus to be plus non-verb. Contoh kalimatnya yaitu you are very beautiful. You di sini sebagai subjek, are di sini sebagai to be, dan very beautiful di sini sebagai kata sifat atau adjektif yang tergolong ke non-verb.
Nah, di kalimat ini kan nggak ada nih kata kerja, adanya kata sifat. Nah, jadi kalimat ini tergolong ke jenis kalimat nominal. Jadi itulah jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Mungkin masih ada yang belum tahu atau masih ada yang bingung apa itu subjek, apa itu verb, apa itu object, apa itu to be, dan apa itu non-verb. Nah, jadi inilah dasar-dasar yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Apa itu subjek, apa itu verb, apa itu object. Nah, akan kita bahas. Nah, dimulai dari subjek. Nah, subjek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembahasan yang sedang dibahas, dijelaskan, atau ditangani. Nah, subjek bisa berupa benda, hewan, maupun orang. Pokoknya apa aja yang sedang kita bahas gitu. Kemudian subjek bisa juga berupa pelaku atau orang yang melakukan perbuatan. Kemudian contoh subjek yaitu I, you, we, they, she, he, it, Doni, Mira, and Mara, car, TV, dan sebagainya. Pokoknya bisa berupa banyak lah, bisa berupa apa aja. Kemudian contoh subjek dalam kalimat bahasa Inggris. Di sini ada misalnya he is a good boy. Nah, siapa yang dibahas di sini? Siapa good boy di sini? Nah, good boy di sini yang dibahas yaitu he atau dia laki-laki. Nah, jadi subjek di sini yaitu he. Kemudian ada contohnya, Mira and Mara are my friends. Nah, siapa teman-temannya di sini? Nah, yang dibahas di sini atau teman-temannya di sini adalah Mira and Mara. Jadi Mira and Mara di sini sebagai subjek. Kemudian ada contoh dari kalimat verbal, misalnya I sing every day. Nah, siapa yang bernyanyi di sini? Siapa yang melakukan tindakan ini? Nah, yang melakukan tindakan ini adalah I. Jadi yang sebagai subjek di kalimat ini adalah I atau saya. Nah, jadi yang sedang dibahas atau yang melakukan tindakan dalam kalimat itu dinamakan subjek. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yaitu verb. Nah, verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan dari subjek. Nah, verb ini bisa berupa tindakan gitu ya. Kayak misalnya menulis, membaca, minum, makan, tidur, terus bermain, itu pokoknya menunjukkan tindakan, itu namanya verb. Nah, kemudian contoh verb dan bentuk-bentuknya dalam bahasa Inggris di sini kakak kasih contoh. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu dia bukan cuman satu bentuknya, ada macam-macam bentuknya. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, setiap bentuk verb ini dia punya penggunaannya masing-masing sesuai waktu terjadinya. Kemudian sekedar informasi, verb ini dibagi juga menjadi regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb itu kata kerja beraturan, yang antara verb 1, verb 2, verb 3-nya itu cukup ditambahin d atau ed. Contohnya change, changed, changed. Nah, itu kan cukup ditambah ed aja akhirannya. Kemudian kalau irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Antara verb 1, verb 2, verb 3 perubahannya itu nggak beraturan. Contohnya eat, ate, eaten. Itu kan nggak beraturan tuh perubahannya. Itu namanya irregular verb. Kembali lagi, nah di sini kan ada bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, setiap bentuk verb ini dia punya penggunaannya masing-masing. Nah, verb 1 ini digunakan untuk bentuk present, verb 2 ini digunakan untuk bentuk past atau masa lampau, kemudian untuk verb 3 ini digunakan untuk bentuk perfect. Nah, di sini bisa dilihat contohnya misalnya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya misalnya verb 1 change, verb 2-nya changed, verb 3-nya changed. Ada verb 1 go, verb 2 went, verb 3 gone. Nah, pokoknya artinya tuh sama-sama pergi gitu. Pokoknya cuman beda bentuk aja. Kemudian ada buy, bought, itu artinya membeli. Kemudian contoh verb dalam kalimat bahasa Inggris ini misalnya I go to school every day. Nah, kenapa dia pakai go di sini? Nah, karena keterangan waktu yang dipakai yaitu every day, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kebiasaan, berarti dia menggunakan simple present tense, menggunakan verb 1. Kemudian ada I went to school yesterday. Nah, di sini masih sama, cuman dia penggunaan waktunya yesterday yang menunjukkan bahwa peristiwa ini sudah terjadi di masa lampau, berarti dia menggunakan simple past tense, berarti dia menggunakan bentuk kedua dari pergi yaitu went. Jadinya I went to school yesterday.
Jadi setiap perbedaan waktu dalam bahasa Inggris itu pengaruh sama penggunaan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya yaitu to be. Nah, to be adalah kata bantu yang digunakan untuk menjelaskan kondisi yang tetap atau sedang terjadi. Nah, to be ini digunakan untuk jenis kalimat nominal. Jadi kalau untuk jenis kalimat verbal atau yang mengandung kata kerja itu jangan dipakai to be. Jadi misalnya contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, saya punya teman baru misalnya. Saya punya teman baru. Nah, itu kan di dalam kalimat itu ada kata kerjanya, yaitu kata kerja punya. Nah, punya itu berarti dia tergolong ke jenis kalimat verbal. Jadi dia dalam bahasa Inggris jangan menggunakan to be. Misalnya I am have a new friend. Nah, itu salah. Soalnya karena di situ sudah ada kata kerja, jadi jangan dipakai to be. Yang benar yaitu I have a new friend. Tidak perlu menggunakan to be. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis to be. Nah, jenis to be itu ada 5, yaitu is, am, are, was, were. Nah, to be is, am, are ini digunakan untuk bentuk present. Untuk was dan were ini digunakan untuk past atau masa lampau. Kemudian kakak ada contohnya, contoh subjek dan penggunaan to be-nya. Untuk subjek I dalam bentuk present dia menggunakan to be am. Untuk bentuk past dia menggunakan to be was. Untuk subjek you, we, they dan subjek jamak lainnya dia menggunakan to be are untuk bentuk present dan menggunakan to be were untuk bentuk past. Kemudian she, he, it dan subjek tunggal lainnya dia menggunakan subjek is untuk bentuk present dan menggunakan subjek was untuk bentuk past. Di sini kakak ada contoh penggunaan to be dalam present tense, dalam simple present tense ya. Jadi misalnya he is a good boy. Nah, di sini kan subjeknya he dan dalam bentuk present. Jadi dia menggunakan subjek is. Kemudian Mira and Mara are my friends. Nah, di sini kan bentuknya present tense dan subjeknya di sini jamak yaitu Mira and Mara. Jadi to be yang digunakan yaitu are. Kemudian contoh lainnya yaitu I am Bimo. Nah, di sini kan dalam bentuk present dan subjeknya I. Jadi dia menggunakan to be am. Jadi I am Bimo. Kemudian ada contoh juga dalam bentuk past tense. Misalnya I was very busy yesterday. Nah, di sini kan subjeknya I atau dia tunggal ya. Kemudian dalam bentuk past tense ditunjukkan dalam penggunaan waktu yesterday. Jadi dia menggunakan to be was. Kemudian ada contoh lain, they were good friends 2 years ago. Nah, ini kan katanya 2 years ago atau 2 tahun yang lalu. Kemudian dia subjeknya they, yaitu jamak ya mereka. Jadi dia to be-nya menggunakan were. Kemudian yang selanjutnya yaitu objek. Nah, objek ini adalah mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, kalau misalnya subjek itu yang melakukan tindakan, kalau verb itu tindakan dari si subjek, bentuk tindakan dari subjek. Nah, kalau objek ini adalah terhadap apa si subjek melakukan tindakan tersebut, kayak korbannya gitu. Misalnya dalam contoh bahasa Indonesia misal, saya menendang bola. Misalnya saya menendang bola. Nah, apa yang ditendang? Nah, yang ditendang itu kan adalah bola. Nah, bola di sini berarti sebagai objek. Nah, dalam contoh bahasa Inggris misalnya I attend school online meeting every day. Saya menghadiri sekolah online meeting setiap hari. Nah, jadi apa yang dihadiri di sini? Nah, yang dihadiri di sini adalah school online meeting. Jadi school online meeting di sini sebagai objek. Kemudian ada I sing a song every day. Nah, apa yang dinyanyikan di sini? Yang dinyanyikan di sini adalah sebuah lagu, a song. Jadi a song di sini sebagai objek. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya yaitu non-verb. Non-verb ini macam-macam, bisa berupa noun atau kata benda. Nah, noun ini sesuai namanya ya, kata benda.
Pokoknya apa aja yang di sekitar kita yang bisa kita raba ataupun yang tidak kita raba itu merupakan kata benda. Yang bisa kita raba misalnya meja, kursi, pena, pensil, kemudian ada penggaris, pintu, itu segala macam kata benda. Nah, bisa juga yang nggak bisa kita raba, misalnya kayak nama, terus imajinasi, bayangan, mimpi, itu juga termasuk ke kata benda. Kemudian ada adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat ini yang menunjukkan sifat ya, misalnya cerdas atau smart, ada pendek, tinggi, baik, jahat, gitu termasuk ke kata sifat. Kemudian ada juga adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Kata keterangan ini bisa berupa kata keterangan waktu atau adverb of time, ada adverb of place atau kata keterangan tempat, ada macam-macam. Kemudian untuk contoh non-verb dalam kalimat, misalnya we are students. Nah, students di sini kan kata benda nih. Nah, jadi dia termasuk ke noun. Nah, noun di sini adalah non-verb. Kemudian he is smart. Nah, smart di sini kan kata sifat ya, adjektif. Nah, jadi dia merupakan non-verb. Kemudian Rudy is in Jakarta. In Jakarta itu adalah kata keterangan tempat atau adverb of place. Jadi dia tergolong ke non-verb. Jadi itulah struktur kalimat dalam bahasa Inggris, semoga bisa dipahami. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah paham apa itu subjek, apa itu objek, apa itu verb, apa itu non-verb, apa itu to be, itu sangat memudahkan buat kita buat belajar tenses. Soalnya tenses itu kan punya bentuk, form atau rumusnya sendiri gitu ya. Nah, itu setiap tenses itu bisa terdiri dari subjek, bisa terdiri dari verb, bisa terdiri dari objek, bisa terdiri dari adverb atau non-verb gitu ya. Jadi kita tinggal ngikutin gitu. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit, tinggal ngikutin aja gitu. Jadi itulah pembahasan kita dalam video kali ini. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan, dan bisa menambah pemahaman kita dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya masih ada yang bingung atau masih ada yang belum tahu, silakan ditanyain ke kakak-kakaknya, bisa lewat di grup WA atau Japri, nggak apa-apa. Jadi itulah buat video kali ini, semoga bisa dipahami, dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.